FPI Provinsi Banten melakukan audiensi dengan PJ Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten untuk menolak PSN Pantai Indah Kapuk II. Dalam audiensi tersebut, FPI meminta agar pemerintah Provinsi Banten bersuara untuk membela dan memperjuangkan rakyatnya terkait PSN Pantai Indah Kapuk II. Hal itu disampaikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan seluruh bentuk dari hati yang sangat saya hormati, sangat saya cintai. Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling sangat saya hormati pula seluruh jajaran Gubernur, baik daripada Bapak PJ ya, Bapak PJ beserta kepala dinas dan Bapak Wakil Dewan DPRD Provinsi Banten. Sahabat kita hormati dan kita cintai, mudah-mudahan kita ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, tadi semuanya sudah mendengar apa yang disampaikan secara singkat. Intinya, karena secara detail sudah banyak di media kedoliman yang terjadi di PIK 2, yang mana salah satunya setengah teritorial hanya 1.700-an hektar, sekarang itu sampai 2.820 bahkan ada rencana sampai 100 ribuan, yang mana itu diklaim itu bukan PSN tapi itu kan PSN. Ini sangat merugikan. Oleh karenanya kami sangat berterima kasih tidak dulu kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan pernyataan sikap dan permintaan terkait masalah PIK 2. Oleh karenanya kami bersama Islam Provinsi Banten, saya di sini sebagai imam Bantennya, dan juga di sini kami pasang. Beliau berkata kenapa? Langsung dari orang yang sebagai ketua FPI Provinsi Banten. Dan juga di sana ada yang ujung sana itu belum terjadi macam Pandegan sebelum Mama Kaya Tidak sebagai Mahkamah FPI Provinsi Banten. Kesininya yang sangat ganteng itu dari Ustaz Rosyid. Beliau ketua Majelis Suro DPRD FPI Provinsi Banten. Kami datang ke sini dalam rangka meminta ada 5 poin permintaan disempurnakan dengan 6 permintaan, langsung saja saya sampaikan ya. Yang mana sebenarnya ini bukan untuk Bapak, ini untuk yang ada di istana dan di kerajaan. Tapi kami datang ke sini suka ataupun tidak, Bapak mengakui ataupun tidak, kami anak Bapak dan Bapak sebagai Bapak kami di dalam pemerintahan. Sudah dari yang biasa anak minta Bapak ya. Nah, sekarang anaknya ini lagi banyak yang menangis. Permintaan Bapak jangan diam. Permintaan Bapak PJ Dewan jangan membiarkan masyarakat ini menangis dengan alasan dibalik ini bukan kewenangan pro daerah, ini bukan kebijakan daerah, ini bukan keputusan daerah, ini kewenangan kebijakan dan keputusan pusat. Jangan sebelumnya dibalik itu. Bapak bisa bersuara, Bapak Dewan bisa bersuara memperjuangkan rakyatnya. Ya, ini bukan hak saya, ini bukan keputusan saya. Saya bisa memperjuangkan rakyat saya. Itulah yang kami inginkan daripada Bapak PJ dan kepada pimpinan Bapak. Siapapun yang dari gubernur kami tadi, siapapun yang dari gubernur kami minta ini. Jadi jangan diam di balik alasan ini bukan kebijakan daerah, ini bukan keputusan daerah. Salah satu sahabat tadi sudah disinggung daripada asal kita juga. Seperti mana kami jelas. Oh ini kami tidak minta wisata, kita tidak punya kewenangan, tidak mungkin masuk sini ke asrama itu. Oh, yang mungkin masuk rumah kalau kita tidak kalau sini. Oleh karenanya kami minta kepada dan masyarakat Banten yang murni, bukan yang kita mengambil ini. Bukan yang menurut kepentingan di dalam kita. Apa tuntutannya saat ini akan saya sampaikan dan akan saya sampaikan sampai ngomong ini sengaja satu untuk Bapak PJ, untuk Bapak DPR. Boleh saya bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. DPD FPI Provinsi Banten. Pernyataan singkat dan pimpinan daerah Profesor Islam Banten tentang proyek strategi nasional PIK 2 bahwa dengan melihat kehadiran proyek strategis nasional PIK 2 yang jelas secara nyata dan kemudaratan bagi rakyat, karena itu kami dalam pimpinan daerah Profesor Islam Banten menyatakan satu, mendukung penuh seluruh MUI pusat dalam tahun Cina Mukernas 4 tahun 2024 yang meminta kepada pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan itu sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Meminta pemerintah untuk bersikap tegas dengan mencabut seluruh perizinan kegiatan pembangunan PIK 2 karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RPRW dan bertindak arogan dalam melakukan berbagai ancaman dan intimidasi kepada rakyat hanya melindungi dan mensejahterakan oligarki yang justru bertentangan dengan konstitusi yang memenangkan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat dan sini tidak tertulis siapa mana juga tidak sesuai dengan pernyataan presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang harus seluruh proyek di Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme. Bagaimana kita punya jiwa nasionalisme kalau masyarakat terpaksa, kalau mereka tidak berlaku, kalau orang luar tidak termasuk, apakah itu tidak nasionalisme atau penjagaan? Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari PSN PIK 2 yang merupakan dosa turunan Presiden Jokowi karena telah nyata-nyata berpihak kepada kepentingan hanya berpihak kepada kepentingan sendiri dan kaum korporat serta menentangkan kepentingan rakyat umum tidak sesuai tujuan utama pembangunan nasional. 4. Mereka mengasih upaya adu bayaran kekurangan sekelompok yang tidak yang diduga dengan bayaran untuk mengintervensi rakyat. Ini bukan berada di media sosial. 5. Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan pembangunan nasional yang inklusif dan berpihak kepada semua rakyat umum serta memberikan keadilan bagi rakyat yang terdampak pembangunan tersebut. Dan di sini adalah jangan menganggapkan bahwa kami para ulama ini menghambat, menghalangi, menolak kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Justru kami mengingat kemajuan semakin besar, pembangunan semakin hebat. Kami tidak ada salah. Kurang nasionalisme harus
jangan hanya menentukan pihak asing dan asing yang merugikan bangsa sendiri. Jadi jangan punya anggapan tapi menolak pemerintah. Yang kelima ini soal semuanya jelas. Nah, menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia khusus warga dan bentuk menjaga hukum padanya serta terus mengawal, mengawasi dan melawan keterlibatan dalam bentuk rampasan tanah rakyat dan tidak sewenang-wenang dengan alasan apapun termasuk alasan proyek strategis nasional. Demikian pernyataan ini kami bahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala melindungi bangsa Indonesia dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kami tahu Bapak, ini memang proyek nasional kita tahu, bukan undang-undang. Tapi yang kami minta Bapak berjuang bersama masyarakat, berjuang bersama rakyat, minimal tuangkan suara pendapat nanti ke Istana dan ke Kemenko dan Bapak juga nanti di DPR berjuang. Ini waktu ini rakyat Banten. Tolong disampaikan. Jangan sekali lagi dia membisu karena berlindung di balik alasan ini bukan proyek Banten, ini bukan kebijakan daerah Banten, ini kami tidak punya keputusan. Kami tidak meminta Bapak keputusan, tapi Bapak berjuang bersama kami rakyat Banten untuk bagaimana cara dan tuntutan kami dilakukan. Sebenarnya di sini dalam kawan-kawan, kewajiban yang ditetapkan kepada anak sebagai pimpinan tertinggi dari Provinsi Banten sudah anak laksanakan. Ya, ini dalam rangka perjuangan, mudah-mudahan perjuangan kita berhasil dan batin. Ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan saudara saya ini tadi ayahnya berjangka tapi mohon maaf itu berjangka. Soalnya menurut akhirnya masih tinggi. Ayahnya di mana-mana ini agak benar. Itu bukan marah kepada PJ, bukan marah kepada dia dan namanya. Tapi itu karena marah melihat situasi dan saudaranya yang tiba-tiba harus tidak justru malah dibiarkan. Betul nggak saudara? Dan yang minta saya sampaikan sebelum satu tentang salah. Kalau ini ternyata punya dijangan dan tidak terbukti, tidak ada pernyataan dari Bapak PJ atau dari Ibu Gubernur, saya khawatir, justru saya khawatir. Kenapa? Aksinya bukan ke Gubernur lagi, tapi aksinya langsung ke lapangan. Itu misalnya kenapa terjadi. Kalau saya ke lapangan, pasti ada orang yang mengerti Gubernur. Terima kasih. Mungkin ada kelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.